Kebersihan itu menjadi bagian budaya kita semua, tanggung jawab kita semua, kira-kira gitu. Nah itu mana masalahnya saya bilang usulan kita bukan bicara merdeka sampah, tetapi kita bicara program wahana lingkungan. Jadi mulai dari hulu ke hilirnya sinkron, tercover semua. Walaupun prioritas pelaksanaannya kan bertahap, tetapi mindset secara keseluruhan itu sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why, sahabat sekalian, ketemu lagi di acara obrolan rakyat. Nah, di obrolan rakyat kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi diperbincangkan di Kota Bengkulu, dan kita ingin memberikan sedikit solusi jitu dari narasumber nanti berkaitan dengan penanganan sampah yang semakin hari semakin banyak sekali menumpuk di sudut-sudut Kota Bengkulu. Nah, tentu sebagai warga Kota Bengkulu kita harus membantu pemerintah untuk kemudian berbagi solusi jitu terkait dengan penanganan sampah di Kota Bengkulu. Dan sudah hadir narasumber saya di obrolan kali ini. Yang pertama Bang Sis Rahman MM. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ketemu dengan beliau di pas masa DPRD provinsi. Kita doakan beliau nanti jadi ketua DPR lagi. Amin. Beliau adalah ketua Forum LPM se-Kota Bengkulu dan juga menjabat sebagai ketua LPM Kelurahan Sukarame, Kota Bengkulu. Kemudian yang kedua narasumber saya adalah Bang Marwan Ramis, MSI. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah ketua LPM Kelurahan Cempaka Permai, Kota Bengkulu. Terima kasih Bang atas waktunya. Dan sahabat sekalian, tentu kalau berbicara terkait dengan penanganan sampah memang domain dari teman-teman LPM. Nah, kita ingin dengar bagaimana solusi jitu ataupun super jitu menangani sampah dari teman-teman LPM ataupun forum LPM di Kota Bengkulu. Yang pertama kita minta ke Bang Sis Rahman. Seperti apa Bang kira-kira Bang solusi jitu mengatasi sampah di Kota Bengkulu Bang? Jadi terima kasih Bung Meliansori. Artinya kalau kita bicara sampah di Kota Bengkulu ini, kenapa ini muncul ada namanya LPM yang masuk dalam persoalan sampah di kota ini? Karena memang ada regulasi yang mengatur kewenangan daripada LPM yang ada di Kota Bengkulu itu. Karena di Perda nomor 2 2011, di Perda itu Bang ya? Iya, Perda nomor 2011 Kota Bengkulu itu mengatakan bahwa kewenangan daripada pengolahan sampah di Kota Bengkulu ada dua. Satu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, yang kedua LPM. Jadi kaplingannya ini adalah Dinas Lingkungan Hidup bagian sampah-sampah industri atau sampah-sampah di tempat-tempat bisnis. Lalu kemudian LPM ini berkecimpung di daerah rumah tangga, kawasan rumah tangga. Nah, persoalan kemudian muncul ketika dengan percepatan jumlah penduduk yang dari Kota Bengkulu ini seiring pula dengan pertumbuhan sampah yang luar biasa di Kota Bengkulu ini. Dari data yang kita peroleh di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu bahwa luar biasa sampai 400 ton lebih per bulan, artinya kapasitas sampah yang ada di Kota Bengkulunya. Nah, lalu kemudian ketika sampah ini dikelola oleh dua stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup dan LPM ini, memang boleh dikatakan hanya sebatas selama ini berpikir cara kerjanya adalah dikumpul, dibuang di tempat pembuangan akhir. Ya, di TPA itu ya. Belum berpikir kemana-mana tentang bagaimana cara strategi yang lain-lain. Nah, ketika percepatan jumlah penduduk, sampah makin lama dari tahun-tahun akan bertambah, yang kemudian menimbulkan masalah di mana-mana. Di satu sisi ada hal yang mungkin menjadi persoalan utama bagi kita. Ketika alat transportasi, ketika alat angkut, ketika media untuk mengumpulkan, membuang di tempat sampah itu tidak memadai itu. Artinya pemerintah dalam hal ini mungkin karena kebijakan APBD-nya terbatas, kita juga tidak tahu. Dan juga LPM juga sebagai stakeholder yang paling bawah di tingkat kelurahan ini juga, karena memang sumber dayanya terbatas, alat transportasinya juga minim, tentunya menjadi kendala juga ketika mengungut sampah yang ada di rumah tangga. Nah, ke depan kita berpikir, artinya bagaimana kita membuka cara berpikir kita nih, frame berpikir kita rubah, kita pola ini juga kita mindset ulang lagi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota dan LPM bahar ini? Karena ada kewenangan dan tanggung jawab daripada LPM dalam rangka pengolahan sampah di Kota Bengkulu ini, kita ada semacam komunikasi, artinya dengan pihak ketiga, pihak swasta, bagaimana sampah yang tadinya kita anggap adalah yang memomokkan, menjijikkan, bau busuk, lalu kemudian itu juga kita cintai oleh kita. Bagaimana cara mencintai sampah itu? Artinya
begitu sampah yang ada itu bukan hanya sekedar diangkut, dikumpulkan lalu dibuang begitu saja, tetapi bagaimana mekanisasi, artinya diolah sampah itu menjadi sebuah produktif, bisa efektif bisa menghasilkan nilai produktif dan bisa menghasilkan uang. Strateginya apa? Dilakukan dalam hal untuk mengolah sampah di Kota Bengkulu ini. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan pihak ketiga, ada pihak ketiga yang memang ingin bekerja sama dengan kita bagaimana mengolah sampah menjadi sampah produktif. Boleh jadi nanti sampah menjadi daur ulang, menjadi sampah biji plastik, jadi bubur kertas, kemudian ada bahan untuk energi listrik dan segala macam. Nah, itu yang kita sorot sekarang ini. Artinya apa? Kalaupun memang konsep ini mau diberlakukan pemerintah kota dengan menggandeng pihak swasta, hal yang mustahil kiranya kalau seandainya apa yang jadi persoalan kota tidak bisa kita atasi. Artinya kalau hanya pemerintah kota berpikir bahwa mereka ketika menggunungi sampah di tempat pembuangan akhir itu, kemudian mereka ingin mencari lahan baru, itu bukan solusi. Bukan solusi. Ya? Bukan solusi. Karena hanya akan membuat gunungan sampah baru ya. Ketika kita ingin memberikan solusi cara berpikir baru, artinya mindset ini kita rubah, artinya kita ingin mengolah hal yang menumpuk tadi, tidak memerlukan energi kita untuk mencari lahan baru, tetapi ini dikelola. Dikelola dengan kebutuhan-kebutuhan produksi tadi yang disampaikan ini. Bang Marwan ini orang yang pinter ini, artinya secara teknis personal bagaimana mengolah, memanage dengan pihak swasta segala macam, beliau tahu betul itu. Nah, makanya dalam persoalan ini tinggal lagi pemerintah kota mau nggak dalam hal ini bekerja sama dengan pihak swasta, artinya dengan komitmen untuk menjadikan Merdeka Sampah di Kota Bengkulu menjadi bersih, lingkungan akan menjadi rapi dan segala macam, dengan catatan bahwa ingin menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah ini. Nah, di mana peran LPM? LPM tidak banyak sebenarnya. Ketika pihak swasta ingin bekerja sama dengan kita untuk mengolah sampah menjadi daur ulang, menjadi sebuah produksi yang efisiensi dan menjadi efektif dan menjadi menghasilkan uang, nah disitulah nantinya tanggung jawab LPM terjadi. Lalu serapan tenaga kerja bisa kita laksanakan. Masyarakat terberdayakan. Dan saya juga senang sebagai forum LPM Kota, ketika teman-teman yang ada di keluar-keluar masing-masing juga mereka berjibaku bersama-sama. Mereka mengumpulkan sampah itu bukan hanya sekedar mengumpulkan saja, tapi mereka juga dapat reward. Artinya dapat semacam stimulus lah dari pihak swasta tadi untuk mengolah sampah. Artinya boleh jadi nanti sampah dikumpulkan mereka bisa dapat uang atau digantikan dengan kebutuhan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya solusi yang bisa kita lakukan itu. Baik, sekarang itu luar biasa sekali dari Bang Sis. Sekarang kita minta ke Bang Marwan kan. Evaluasinya berkaitan dengan sampah di Kota Bengkulu dan juga solusi jitu. Mungkin menambahkan juga terkait dengan detail bagaimana kira-kira solusi jitu mengatasi sampah di Kota Bengkulu, Bang. Sebelumnya Bang, izin Bang. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya namanya Marwan Ramis, kebetulan sebagai Ketua LPM di Cempaka Purmai dan otomatis menjadi anggota Forum LPM Sekota Bengkulu yang ketuanya Sis Rahman. Nah, dalam prosesnya saya banyak diminta atau dilibatkan untuk bagaimana memberdayakan Forum LPM ini, terutama pada hal-hal yang bersifat untuk kemaslahatan umat. Ada beberapa faktor yang kita coba bicarakan. Yang pertama, bicara sampah. Oke, karena kebetulan pemerintah kota sudah punya program untuk apa istilahnya Merdeka Sampah. Merdeka Sampah ya. Nah, sementara kami di Kelurahan Cempaka Purmai itu sudah jalan. Iya. Termasuk namanya sosialisasi kepada petugas-petugas Merdeka Sampah. Ada petugasnya? Ada petugas Merdeka Sampah. Dan yang kedua, kita sudah beberapa kali mengadakan pembahasan dengan beberapa perguruan tinggi. Malah ada perguruan tinggi yang sudah menjadikan program sampah Cempaka Purmai ini menjadi sebuah item yang mereka jadikan semacam bidang untuk KKN-nya mahasiswa. Itu kerja sama juga tuh Bang. Terakhir dari Universitas Andalas Padang yang pernah datang, dari Sabta Bakti sudah aktif setiap saat. Setelah itu kita berkoordinasi lebih jauh lagi dengan Forum LPM. Ternyata Forum LPM juga punya visi yang sama untuk mendukung pemerintah kota dalam rangka Merdeka Sampah. Kalau bicara sampah, memang bukan hanya di Bengkulu, di semua daerah, di semua tempat pasti itu terjadi. Betul.
tinggal bagaimana kita mencari solusi yang terbaik menurut kita, dengan catatan bahwa ini harus ada unsur pemberdayaan masyarakat. Benar ya. Nah, karena unsur pemberdayaan masyarakat, saya kebetulan sebagai pelaku usaha swasta, Forum LPM meminta bantuan bagaimana cara yang terbaik, maka saya berkoordinasi dengan kawan-kawan mitra-mitra usaha yang ada dan dapatlah 1 atau 2 mitra usaha yang bersedia dan siap untuk melakukan proses pengolahan sampah untuk menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Dan kebetulan teman saya juga itu sudah expert di bidang itu, ada di Bantar Gebang, ada di Semarang, Surabaya, dan Makassar. Artinya sudah Expertnya begitu, maka kita menawarkan kita coba tarik ke Kota Bengkulu. Sudah beberapa kali kita bahas, ternyata dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bengkulu prospeknya bagus, hanya memang kapasitasnya terpaksa kita harus bikin standar yang lebih rendah dibanding daerah lain. Artinya produksi sampah di Kota Bengkulu untuk standar ekonomisnya memang pada kategori belum saat ini, tetapi kita sudah berkomunikasi juga dengan beberapa kabupaten yang berdekatan dengan Kota Bengkulu. Kemungkinan juga akan kita linkkan di sana sehingga hampir semua sampahnya akan kita kelola menjadi sebuah industri ataupun produksi yang bernilai ekonomis. Salah satunya yang bersangkutan juga akan mengatakan bahwa sampah ini bukan program bisnis sesaat, tetapi program bisnis jangka panjang yang prospektif ke depannya, termasuk pemberdayaannya. Setelah kita bicarakan lebih jauh lagi, maka kita sebut mereka sebagai perusahaan investor bidang sampah untuk masuk ke Kota Bengkulu. Maka investor ini memerlukan mitra usaha yang ada di lokal. Nah, kita mengarahkan agar mitra usaha itu adalah Forum LPM Kota Bengkulu. Maka prosesnya nanti investor tersebut adalah pabrikan yang mengelola sampah dari berbagai jenis untuk dijadikan barang bernilai ekonomi. Terus yang kedua, LPM nanti kita arahkan sebagai operator lapangan. Nah, sementara pemerintah kita minta menjadi regulator. Nah, tetapi dalam proses ini kita memakai pola adalah kerjasama dan sinergi antara ABG. Akademisi kita libatkan, karena di Bengkulu juga sudah banyak orang-orang yang expert di bidang itu, terutama yang mempunyai pengetahuan lebih di bidang lingkungan. Yang kedua, bisnis adalah pihak swasta, ABG-nya, dan ketiga government. Nah, government ini sudah kita coba komunikasikan lebih jauh. Pada dasarnya semua kepala pemerintahan kota maupun dinas-dinas mendukung untuk proses ini. Hanya saja mengaplikasikannya kita mesti menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, termasuk keinginan para investor. Setelah kita bicarakan, proposal sudah kita buat dan segala macam, Pak Wali Kota prinsipnya setuju. Nah, tinggal mengaplikasikannya, insya Allah tahun 2022 ini sudah bisa kita mulai. Ada beberapa persyaratan yang sedang disiapkan. Tentu saja dalam hal ini pihak investor memerlukan semacam wise atau bijaknya pemerintah, agar kiranya kalau kami turun ke sana dan kami memproduksi, mau yau sementara ditunda dulu untuk yang lain. Jangan sampai nanti kita baru berjalan ada lagi yang masuk, karena memang umumnya kita agak sedikit latah. Begitu satu berjalan prospektif, yang lain ikut-ikutan. Itu yang mengacaukan. Nah, jadi pada dasarnya nanti sampah tidak ada yang tersisa, karena dari data yang sementara kita analisis itu dari jumlah sampah yang ada di Kota Bengkulu 60-65% itu barang yang bisa didaur ulang atau diproduksi. Ya. Terus ada 20% barang yang tanpa diolah
sudah bisa menjadi nilai ekonomis. Ada kurang lebih 15% atau 20% yang memang harus dibuang atau waste gitu loh, dimusnahkan. Nah, pemusnahan ini juga nanti kita tidak memindahkan masalah yang seperti sekarang, mengumpulkan sampah di Kota Bengkulu dibuang ke TPA, itu bagi kami sama saja memindahkan masalah dari kota ke TPA. Ke TPA, ya betul. Nah, sekarang itu nanti akan kita selesaikan, tidak ada pemindahan masalah, tetapi yang kita dapatkan adalah nilai ekonomis untuk masyarakat keseluruhan. Dalam prospek ini, kebijakan atau bijaknya pemerintah sudah kita dapatkan, pelaku usahanya sudah kita komunikasikan, sementara LPM sedang kita siapkan juklak-juknisnya untuk masing-masing kelurahan, ada 69 anggota, 67 ya? 67 anggota. Nanti semua LPM itu akan bertindak sebagai operator di lingkungannya, termasuk nanti apa yang diperlukan dilakukan. Harapannya ke depan nanti buat masyarakat terutama rumah tangga, sampah itu tidak lagi menjadi hambatan momok, tetapi bisa saja nanti kita atur sedemikian rupa dengan memilah-milah dari rumah tangga, maka nanti masyarakat menyetor atau mengumpulkan kepada tempat penyetoran LPM, dia bisa menukar dengan sesuatu dari LPM-nya. Artinya ada edukasi juga. Ada edukasi ya, ke masyarakat, kira-kira gitu. Dan yang ketiga, kita senantiasa melibatkan para perguruan tinggi dengan catatan bahwa bagian dari update perbaikan ataupun bagaimana kita menjadikan sebuah kebiasaan budaya bersih itu bagian dari iman. Maka kebersihan itu adalah kewajiban kita bersama. Nah, karena kewajiban kita bersama, kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada satu atau dua pihak saja, semuanya harus terlibat. Nah, keterlibatan semuanya ini tentu saja perlu kita bersinergi dengan pemerintah dan para pemikir-pemikir yang ada di perguruan tinggi. Dan itu sudah kita lakukan, Pemda Kota sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, dan kami LPM sedang diproses untuk melakukan sebuah kerjasama dengan perguruan tinggi, terutama dalam hal bagaimana mekanisme yang terbaik dalam memberdayakan masyarakat. Kira-kira itu sebentar Bang. Sebentar Bang, yang itu nanti pihak swasta itu membangun pabriknya di TPA itu Bang. Konsepnya gimana Bang? Jadi gini, setelah kita komunikasikan, mereka siap untuk menginvestasikan industrinya di Bengkulu. Masalah tempat memang dia mengharapkan kalau bisa ex Air Sebakul, TPA Air Sebakul, karena ternyata di ex TPA Air Sebakul itu sudah ada potensi yang bisa dikelola, langsung bisa jadi nilai ekonomis. Bisa ekonomis di situ. Cuman persoalannya kita masih koordinasikan dengan Pemda Kota, apakah itu wilayahnya kota atau wilayahnya Benteng. Tapi prinsipnya untuk wilayah kami LPM sudah memberikan beberapa alternatif untuk investor tersebut, dan setelah mereka lihat prospektif sekali, tinggal nanti kita perlu meminta bantuan pemerintah untuk aksesnya supaya lebih lancar. Itu sementara. Itu berapa itu Pak gambaran investasi yang akan kira-kira digelontorkan oleh saya sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk menyebutkan angka itu ya. Tetapi setelah kita bicara lebih jauh, nilainya di atas 100M. Di atas 100M investasi. Di atas 100M. Nah, tinggal bagaimana kondisinya sekarang, apakah dia bertahap atau sekaligus. Kalau rencananya mereka sepanjang ada semacam wise dari pemerintah, dia mau langsung lakukan secara komplit dengan nilai kurang lebih sekitar 200-250 M, tapi bisa juga bertahap dengan 100, 125, 150 dan seterusnya. Tapi prinsipnya yang kita inginkan agar pihak ketiga begitu masuk Bengkulu dia bisa langsung action. Kira-kira itu yang kita arahkan. Sehingga sampah teratasi, jadi bukan hanya membuang Bang, bukan hanya membuang, dan mengurai sampah itu menjadi bermanfaat, menjadi nilai ekonomis Bang. Nah, tinggal sekarang untuk menyambut itu kami Forum LPM sedang menyiapkan semacam karena dia sebagai operator juklak-juknis yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di LPM untuk di wilayahnya masing-masing. Itu yang lagi disiapkan. Itu lagi disiapkan.
Baik, mungkin kembali ke Bang Sis lagi. Bang Sis kan tentu mengikuti perkembangan bagaimana kemudian evaluasi berkaitan dengan sampah ini kan. Karena ini kan menjadi masalah bersama dari masa ke masa. Berkaitan dengan armada mungkin Bang. Armada, lalu kemudian juga jalan menuju TPA itu. Sampai sekarang, sepengetahuan dari kawan-kawan LPM seperti apa itu evaluasinya Bang? Kalau kondisi sekarang ini artinya sebelum kita menuju tatanan yang akan kita inginkan seperti dalam langkah untuk pengolahan sampah lebih secara mekanisasi, ini persoalan jadinya, artinya persoalan bagi pemerintah, persoalan juga bagi masyarakat dan termasuk mereka yang menggunakan alat atau alat transportasi yang digunakan oleh LPM selama ini. Karena yang ada sekarang ini kondisi teranyar di Kota Bengkulu dan pengolahan sampah ini, armadanya memang belum memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, akses jalan menuju tempat pembuangan akhir yang ada di Kelurahan Sukarami yang di TPA Air Sebakul itu sangat memprihatinkan Bang ya. Karena bagaimanapun juga, ketika 67 kelurahan ini begitu mereka membuang sampah dalam waktu yang sama, bayangkan saja kalau setiap satu kelurahan ada 3 armada saja mobil-mobil pick up, lalu dikalikan 3 plus ditambah lagi dengan artinya armada yang disiapkan oleh pemerintah kota pada saat waktu dan jam yang sama. Nah, disitulah kendalanya. Kendalanya apa? Karena jalan yang ada itu kecil, lalu aksesnya juga masuk agak susah, jalannya licin, kemudian tumpukan sampahnya berserakan begitu. Ya. Sementara alat yang disiapkan oleh pemerintah kota sekarang ini seperti bulldozer dan segala macam, ada sekarang yang lagi mandek, yang tidak berfungsi sama sekali. Nah, itu kendala artinya. Bayangkan saja ketika bertumpuk-tumpuknya armada itu belum cukup memakan 1 hari, boleh jadi ada armada ini yang dikelola LPM, pihak swasta yang ada di kelurahan itu tidak bisa dibuang pada hari itu tapi besoknya. Karena begitu waktu. Nah, itu persoalan yang ada sekarang ini. Artinya sampah dari segi transportasi untuk menuju tempat pembuangan akhir itu memang menjadi kendala. Artinya jalan akses jalan masuk juga belum memadai untuk itu. Nah, sementara itu tadi sampah yang begitu menggunung segala macam punya dampak juga bagi masyarakat lingkungan sekitar. Karena di situ ada RT 23, RT 24 Kelurahan Sukarami juga. Bisa dibayangkan persoalan yang dihadapi ketika musim penghujan. Betul ya. Aliran-aliran air comberan yang dari aliran sampah itu tadi ya, masuk ke daerah RT 23, 24 itu. Karena saya tahu persis itu wilayah saya. Nah, itulah kadang-kala banyak fenomena yang terjadi di situ, penyakit yang timbul. Nah, sebenarnya kalau sudah bicara bagaimana sampah sudah menggunung seperti itu, pemerintah kota harus cepat respon begitu. Artinya cepat tanggap. Artinya sudah tahu misal musim penghujan sekarang ini, makanya armada untuk bulldozer atau alat apapun dan segala macam itu harus disiapkan betul. Sama halnya ketika ada abrasi atau katakanlah tanam grup harus disiapkan eskapator, kira-kira kan begitu. Nah, kendala ini begini, ketika musim hujan, alat armada untuk mesin yang disiapkan pemerintah kota tidak memadai, itu akhirnya itu jadi persoalan. Dan bahkan sekarang itu Bang Marwan, kalau kita lewat di jembatan air Sebakul itu dari luar itu sudah tercium. Sudah. Nah, apalagi sekarang kan orang sering lewat situ kan, sering lewat sudah tercium, artinya itu menjadi sebuah persoalan. Iya, karena bagaimanapun juga itulah dari kendala yang dilakukan. Akibat daripada mereka tidak bisa masuk sampai di ujung pada akhirnya, karena armada begitu banyak, bahkan mereka ada yang menumpuk sampahnya di pinggir kiri jalan masuk. Nah, ini jadi persoalan kan? Dan itu kasihan sekali sebetulnya dengan petugas-petugas itu yang mereka harus berjibaku, bersusah payah lewat dengan jalur yang sangat buruk. Saya pernah melihat video kawan saya pernah ke situ kan. Sangat memilukan. Dan kalau nanti itu dari pihak ketiga itu tadi masuk ke melakukan proses pengolahan itu, mungkin bisa juga tercover dengan jalan dan lain sebagainya, Bang. Saya optimis, artinya kalaupun memang pihak ketiga nanti akan melakukan kegiatan sentra pengolahan sampah di situ nantinya, artinya apa yang menjadi persoalan kendala baik transportasi, armada, alat angkut dan termasuk akses jalan masuk segala macam bisa dilakukan. Karena sangat tidak mungkin sebuah pabrik yang akan mengolahkan sampah di tempat itu nanti dengan akses yang tidak memadai itu kan. Artinya akan teratasi semua itu. Nah, tinggal lagi ya keinginan dari pihak swasta untuk membackup kita pemerintah kota juga harus direspon positif oleh pemerintah kota. Ya itu kira-kira begitu. Baik, jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian dengan apa yang disampaikan Bang Sis tadi harusnya kan
Pemda ini bergerak cepat karena ini kan sudah menjadi masalah besar. Kalau bahasa teman saya itu Bung Damar itu menjadi bom waktu kan. Ya semakin lama semakin meningkat Bang. Tumpukan sampah itu semakin meningkat, semakin meningkat menjadi masalah. Kalau tidak diurai dengan pemberdayaan dan lain sebagainya tadi itu akan menjadi masalah yang sangat besar sekali. Nah persoalannya apakah kemudian Pemda Kota sanggup sendiri melakukan proses pengelolaan di situ sendiri dengan menginvestasikan dana yang begitu besar ratusan miliar dan sebagainya, atau kemudian mengambil jalur alternatif memihak ketigakan tadi dengan konsep yang saya pikir apa yang disampaikan Bang Marwan tadi itu membantu Pemda Kota. Mungkin tambahan lagi Bang. Ya, jadi gini, saya berpikirnya sederhana saja. Dalam satu sisi secara birokrasi, bukan hanya di Bengkulu, hampir semua Pemda di Indonesia ini terus terang saja dalam posisi sulit lah. Karena memang kondisi ekonomi Indonesia seperti ini sekarang, dan sulit kita berharap penuh kepada pemerintah karena memang ada keterbatasan. Bukan berarti tidak bisa, tetapi memang perlu proses yang panjang. Nah, di satu sisi saya sebagai pelaku ekonomi swasta, ternyata hal-hal seperti ini kalau kita sedikit wise lah, sedikit smart gitu, berpikir, ini semua punya potensi ekonomi yang tinggi. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat, tetapi mari kita sama-sama berpikir solusi apa yang terbaik yang bisa melibatkan dan banyak memberdayakan masyarakat. Itu peluangnya sangat besar. Karena apapun juga yang dilakukan, selama itu kita mengikut sertakan masyarakat dan bicara permodalan, sebenarnya Indonesia sekarang banyak prospeknya. Karena ekonomi, bank juga kesulitan segala macam menyalurkan. Sepanjang kita bisa berpikir smart, itu insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, siapapun ataupun mitra apapun yang masuk ke Provinsi Bengkulu khususnya, apalagi di Kota Bengkulu, kita mengarahkan supaya jangan melupakan program pemberdayaan atau mitra kemasyarakatan. Itu yang kita tekankan. Dan kebetulan kawan-kawan yang kita sampaikan ternyata sepakat untuk itu. Tinggal bagaimana perannya dari investor, dan yang kedua himbauan kami kepada masyarakat bahwa mari kita bekerja dengan kinerja yang baik agar para investor ataupun mitra yang masuk ke Bengkulu juga merasa bahwa memang dia disupport penuh. Jangan sampai kita berpikir ini kan untuk orang, padahal sebenarnya untuk kita semua. Jadi mari kita sama-sama mensupport dan mari kita lakukan kinerja yang baik agar ini bisa menjadi sebuah added value untuk masyarakat keseluruhan. Tidak bicara satu aspek, tetapi pasti ada added value lain yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Itu sebenarnya. Itu mudah-mudahan Bang ya. Baik, luar biasa sekali dialog kita kali ini berkaitan dengan solusi jitu. Kalau berkaitan dengan solusi itu ada di hulu, ada di hilir kan. Sudah kita bahas semua, termasuk di channel ini pun sudah membahas bagaimana mengatasi sampah, dan hari ini juga Bang Marwan sama Bang Sis Rahman sudah berbicara. Tinggal lagi bagaimana solusi dari kawan-kawan LPM ini, karena memang domain mereka ditangkap oleh pemerintah untuk melakukan proses eksekusi. Karena harapan kita sebetulnya sebagai warga Kota Bengkulu ini betul-betul bersih dari sampah. Seperti itu kan Bang? Ada Bang closing statement-nya Bang? Saya pikir tidak banyak, artinya sekarang tinggal lagi keinginan. Artinya niat baik dari pemerintah daerah dalam ini untuk backup dan mereka tujuan misi utama dengan Merdeka Sampah yang ada diciptakan Kota Bengkulu ini. Jadi kalaupun memang ingin sama-sama bergandeng tangan, artinya memberi keluasan kepada pihak swasta, lalu keinginan mereka untuk berdayakan masyarakat dan mereka mengolah sampah sama-sama. Ayo, artinya saya mungkin jangan terlalu jauh kita berpikir, dan boleh bermimpi sebenarnya bahwa apa yang jadi perusahaan kedai sampah kita di Kota Bengkulu akan tuntas. Dan akan yakin itu akan bisa mengatasi sampah. Sangat yakin. Baik, Bang Marwan, closing statement-nya Bang. Ya. Jadi saya sudah beberapa kali diskusi dengan berbagai pihak, termasuk para mitra. Mungkin ini usulan, kalau orang bilang nyeleneh mungkin juga enggak ya.
Tapi ini pemikiran berdasarkan analisa saya, berdasarkan analisa HTAG namanya. Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan gitu. Saya berpikir sampah ini ada hal yang mudah kita selesaikan sepanjang kita membuat sebuah sistem yang jelas. Artinya saya tidak berpikir hanya menyelesaikan sampah, tapi saya mengusulkan program ini kita namakan sebagai program wahana lingkungan. Sampah subsistem dari sebuah sistem. Artinya kita menyelesaikan sampah itu lebih mudah kalau kita berbicaranya wahana lingkungan. Kalau hanya bicara sampah tok, maka kita bicaranya hanya sampah tok. Tapi kalau bicara wahana lingkungan, maka sampah ada subsistemnya. Nanti ada bagaimana antara korelasi sampah dengan irigasi, dengan parit, dengan taman, dengan lingkungan dan segala terintegrasi. Nah, program ini kalau kita sepakati, kita declare program wahana lingkungan, boleh saja prioritas kita masalahnya sampah dulu. Tetapi itu harus diikuti dengan subsistem lain. Salah satu subsistem lain, bagaimana transportasi nanti kita libatkan masyarakat, salah satunya. Dan yang kedua, irigasi yang ada itu juga terjaga dengan baik. Dan yang keempat, kita kadang-kadang bicara program yang bagus, tetapi kita sedikit sentuhan masalah bagaimana membudayakan. Faktor budaya sangat penting. Jadi kalau bicara sampah itu tidak terlepas dari faktor budaya. Nah, budaya ini juga harus kita update terus-menerus, karena masyarakat tidak boleh kita paksa, tetapi kita berikan contoh yang terbaik. Kita edukasikan apa yang terbaik kita lakukan sehingga kebersihan itu menjadi sebuah budaya nanti untuk seluruh masyarakat. Nah, ini nanti akan kita libatkan toga, toma dan segala macam untuk menyampaikan sosialisasi bahwa kebersihan itu menjadi bagian budaya kita semua, tanggung jawab kita semua, kira-kira gitu. Nah, itu mana masalahnya saya bilang usulan kita bukan bicara merdeka sampah, tetapi kita bicara program wahana lingkungan. Jadi mulai dari hulu ke hilirnya sinkron, tercover semua. Walaupun prioritas pelaksanaannya kan bertahap, tetapi secara keseluruhan itu sudah masuk. Nah, dengan program itu insya Allah kita bisa, swastanya bisa soundingkan juga ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tingkat yang lebih tinggi nanti ada respon sehingga kita akan bisa berjalan bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau hanya bicara sampah aja kan kasuistis saja, lokal gitu. Kira-kira itu. Ini usulan dan saran saya, dan juga saya sampaikan juga ke forum LPM dan kawan-kawan menyambut itu. Cuman kira-kira kerangkanya sudah kita siapkan, tinggal bagaimana kita menentukan skala prioritas. Betul. Itu aja kira-kira. Baik, luar biasa sekali dialog kita kali ini. Bang Marwan dan Bang Sis ini sudah berbicara skala yang lebih besar sekali. Mudah-mudahan program ini nanti bisa dieksekusi oleh Pemda Kota Bengkulu, dan tentu dengan jalannya program itu bisa jadi Kota Bengkulu menjadi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian baik. Itu tujuan kota menjadi pilot project percontohan pengelolaan sampah dengan melibatkan pihak swasta, dicontoh oleh kabupaten, dan bila perlu nanti juga di luar provinsi pun bisa jadi percontohan. Kalau sekarang aja sudah dari Universitas Andalas Bang ke Cempaka Permai, kalau ini diterapkan ke kota, tentu bisa jadi kalau sukses programnya, orang-orang luar juga bisa belajar ke Bengkulu nanti. Kan kita boleh bermimpi, Bang. Baik, demikian dialog kita kali ini. Mudah-mudahan dialog sederhana ini bisa kemudian memberikan sedikit wacana untuk kemudian bagaimana Kota Bengkulu ini bisa mengatasi sampah dengan baik, dengan pemberdayaan, dan sampah menjadi nilai ekonomis. Saya Milan Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.